Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa di channel Khairul Abi. Di video kali ini kita akan membahas keistimewaan dan khasiat basmalah dan kandungannya. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Al-Fatihah, surat Al-Fatihah ayat 1. Para ulama sepakat bahwa melalui suatu perbuatan yang baik dengan membaca basmalah sangat dianjurkan, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap perbuatan yang baik tidak diiringi dengan bacaan basmalah maka ia terputus. Yang dimaksud terputus adalah kurang berkah dan tidak dapat keberkahan. Ketika ayat basmalah turun, aras berguncang sehingga malaikat Jabaniyah, penjaga neraka, berkata, orang yang membaca ayat ini tidak akan masuk neraka. Basmalah adalah bacaan yang ditulis pada dahi Nabi Adam alaihissalam 500 tahun sebelum ia diciptakan. Basmalah juga bacaan yang ditulis pada sayap malaikat Jibril saat ia turun untuk menyelamatkan Nabi Ibrahim alaihissalam dari lalapan api sembari berucap, menyebut nama Allah, wahai api dinginlah dan jadilah keselamatan bagi Ibrahim. Surat Al-Anbiya 21. Basmalah juga merupakan bacaan yang ditulis pada tongkat Nabi Musa alaihissalam dengan menggunakan bahasa Suryani. Seandainya di tongkat Nabi Musa tidak tertulis basmalah, niscaya lautan tidak akan terbelah karena hantamannya. Di samping itu, basmalah merupakan kalimat yang terucap dari lisan Nabi Isa alaihissalam ketika ia masih berada di dalam buayan sang ibu. Basmalah juga merupakan kalimat yang terukir di cincin Nabi Sulaiman alaihissalam. Bahkan dikatakan bahwa kerajaan Nabi Sulaiman bisa tegak dengan kokoh karena berdiri di atas pondasi basmalah. Berikut ini adalah khasiat dari basmalah. Yang pertama adalah menyelamatkan pembacanya dari siksa neraka. Jika kita ingin jauh dari sentuhan api neraka, hendaknya memperbanyak berzikir basmalah. Ibnu Mas'ud berkata, basmalah terdiri atas 19 huruf. Demikian pula malaikat Jabaniyah, penjaga pintu neraka Jahanam, juga berjumlah 19. Barang siapa banyak menyebut basmalah, maka Allah akan menjaganya dari malaikat Jabaniyah. Khasiat yang kedua, mendapatkan kemuliaan dan kewibawaan di bumi dan di langit. Jika kita ingin menjadi orang terhormat bukan hanya di bumi tetapi juga di langit, maka perbanyaklah berzikir basmalah. Imam Al-Buni berkata, barang siapa memperbanyak bacaan basmalah, maka ia akan dianugerahi kemuliaan dan kewibawaan di bumi dan di langit. Khasiat yang ketiga adalah meluluskan berbagai hajat. Jika kita memiliki banyak hajat, semisal supaya setiap harapan dan cita-cita terkabul atau berdagang ingin mendapatkan keuntungan yang banyak, maka bacalah basmalah secara istiqomah sebanyak 786 kali selama 7 hari berturut-turut dan disertai niat yang ikhlas karena mencari ridho Allah. Jika kita memiliki suatu hajat, insya Allah hajat kita akan segera terpenuhi. Dan jika kita akan dizolimi oleh musuh, insya Allah akan
terselamatkan. Atau jika kita sedang berdagang untuk mencari keuntungan, maka dengan izin Allah kita akan mendapatkan keuntungan yang banyak dan penuh berkah. Khasiat yang keempat dari basmalah, menundukkan hati orang yang zalim dan hakim yang tidak adil. Jika kita sedang berhadapan dengan orang yang zalim atau sedang berperkara yang menuntut kita berhadapan dengan hakim, bacalah basmalah sebanyak 50 kali di hadapan orang zalim atau hakim yang tidak adil tersebut. Insya Allah hati orang zalim atau hakim tersebut akan tunduk dan takut kepada kita. Khasiat yang kelima dari basmalah ialah selamat dari kebakaran dan perampokan. Jika kita ingin tidur nyenyak, aman, tanpa ada gangguan dari kemalingan, perampokan, kebakaran, dan musibah lainnya, maka bacalah basmalah ketika hendak tidur sebanyak 21 kali. Insya Allah kita dan rumah kita akan selamat dari gangguan setan, kejahatan manusia dan jin, kemalingan, perampokan, kebakaran, mati mendadak, dan berbagai macam musibah lainnya. Khasiat yang keenam, mendatangkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Jika kita merasa hidup pas-pasan dan bahkan cenderung kekurangan, bacalah basmalah sebanyak 300 kali bersamaan dengan terbitnya matahari sambil menghadap ke arah terbitnya matahari. Kemudian lanjutkan dengan membaca sholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebanyak 300 kali. Insya Allah kita akan dianugerahi rezeki oleh Allah dari arah yang tidak disangka-sangka, dan tidak ada sesuatu pun yang bisa menghalangi kita untuk menjadi kaya raya. Selanjutnya, khasiat yang ketujuh dari basmalah adalah menjadikan sang pujaan hati tergila-gila. Jika kita sedang jatuh cinta atau jatuh hati kepada seseorang, tetapi sayangnya cinta kita tidak mendapatkan respon yang baik darinya, maka bacalah basmalah sebanyak 786 kali pada segelas air. Kemudian air tersebut diminumkan kepada seseorang yang kita cintai. Insya Allah ia akan tergila-gila karena cinta kita kepadanya. Dan karena cintanya. Khasiat yang ke-8 dari basmalah adalah mencerdaskan otak yang bebal. Jika kita termasuk orang yang memiliki IQ rendah atau otak bebal, bacalah basmalah sebanyak 786 kali pada segelas air. Kemudian air tersebut kita minum selama 7 hari berturut-turut. Saat matahari terbit, insya Allah otak kita akan menjadi cerdas, dan setiap materi yang kita pelajari akan dapat kita hafal dengan sangat mudah. Khasiat yang ke-9 dari basmalah adalah menurunkan hujan di tempat yang dikehendaki. Jika kita memiliki kebun, ladang, dan atau sawah yang membutuhkan aliran air, sementara hujan turun di tempat yang lain, dan supaya kebun atau ladang kita juga dihujani, maka bacalah basmalah sebanyak 61 kali sambil memohon supaya tempat kita kehendaki juga dituruni hujan. Insya Allah dengan izin Allah akan turun hujan di tempat yang kita inginkan. Khasiat yang ke-10 dari basmalah adalah mimpi sesuatu yang akan terjadi. Jika kita ingin melihat di alam mimpi peristiwa-peristiwa yang terjadi, bacalah basmalah sebanyak 2500 kali sesudah
sholat subuh dengan hati yang khusyuk selama 40 hari berturut-turut. Insya Allah saat tidur kita akan selalu memimpikan sesuatu yang akan terjadi. Namun hal tersebut harus disertai riyadhah, latihan yang tekun dan istiqomah. Apabila berbagai kejadian tersebut telah dibukakan kepada kita, hendaklah kita merahasiakan supaya hal tersebut benar-benar terjadi. Yang ke-11, mengembalikan kesadaran orang yang pingsan atau kesurupan. Jika kita melihat ada orang yang pingsan atau kesurupan jin dan kita bermaksud membantunya, maka bacalah basmalah sebanyak 40 kali di telinga orang yang pingsan atau kesurupan tersebut. Insya Allah dengan izin Allah akan mengembalikan kesadaran orang tersebut dalam waktu yang tidak lama. Khasiat yang ke-12, menyembuhkan sakit kritis atau yang diakibatkan oleh sihir. Jika ada di antara keluarga kita terserang penyakit parah atau terkena sihir dan kita ingin membantu kesembuhannya, bacalah basmalah sebanyak 100 kali selama 7 hari berturut-turut dan ditujukan kepada orang yang sakit atau terkena sihir tersebut. Insya Allah ia akan segera sembuh dari sakitnya. Khasiat yang ke-13 dari basmalah adalah terpenuhinya hajat dalam waktu dekat. Jika kita memiliki sebuah hajat penting yang ingin dipenuhi dalam waktu dekat, bacalah basmalah sebanyak 113 kali pada hari Jumat ketika khotib sedang di atas mimbar. Lalu berdoalah bersama khotib sambil memohonkan hajatnya kepada Allah. Insya Allah pada apa yang kita hajatkan segera tercapai. Khasiat yang ke-14 dari basmalah adalah dapat menjadi penawar racun. Jika kita disuguhi makanan atau minuman oleh seseorang, sementara kita menduga bahwa makanan atau minuman tersebut ada racun atau guna-guna, maka sebelum kita minum dan makan, bacalah basmalah 3 kali dengan hati yang khusyuk dan penuh keyakinan bahwa makanan dan minuman itu tidak akan membahayakan kita. Lalu makan dan minumlah, insya Allah tidak akan terjadi sesuatu kepada kita. Diriwayatkan dari Khalid bin Al-Walid radhiyallahu bahwa ketika ia diutus ke suatu daerah, ia pernah minum racun yang mematikan. Awalnya ada seorang yang berkata kepadanya, seandainya perkataanmu benar bahwa Bismillahirrahmanirrahim dapat menjadi penawar bagi racun yang mematikan, coba minum racun ini. Tanpa rasa ragu sedikit pun, Khalid bin Walid langsung mengambil racun tersebut. Kemudian ia membaca Bismillahirrahmanirrahim, lalu meminumnya di hadapan para sahabat yang lain. Ternyata ia tetap sehat walafiat tanpa mengeluh rasa sakit sedikit pun. Melihat berbagai hikmah dan khasiat basmalah tersebut, hendaklah kita tidak lalai untuk senantiasa membaca basmalah ketika melakukan sesuatu apapun. Insya Allah apa yang kita lakukan akan menjadi berkah. Oke, dari sebegitu banyaknya khasiat dari basmalah, semoga video ini menjadi suatu wasilah atau memberi manfaat kepada kita. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya agar semakin banyak orang yang dapat mengambil manfaat.